Pemirsa, kasus meninggalnya satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Meski sejumlah temuan telah didapat, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab pasti kematian keempat korban. Kematian keluarga Rudianto di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan tanda tanya. Keempat orang yang meninggal adalah Rudianto, 71 tahun, istrinya Margareta 58 tahun, dan anak perempuan Dian 40 tahun. Satu jasad lagi diketahui bernama Budianto 69 tahun yang merupakan ipar Rudianto. Dari hasil autopsi, petugas tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh keempat korban. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima asupan makanan selama 3 minggu. Sempat muncul spekulasi satu keluarga ini tewas karena kelaparan. Akan tetapi, dugaan kelaparan ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi korban yang disebut tidak berkekurangan. Hal ini disampaikan pihak keluarga usai dimintai keterangan oleh Polsek Kalideres. Handoyo, adik ipar korban, mengatakan ia keheranan saat muncul spekulasi iparnya itu meninggal karena kelaparan. Padahal jika keluarga korban pun tidak mempunyai makanan bisa menelpon pihak saudara. Walau demikian, Handoyo mengaku ia sudah 20 tahun tidak berkomunikasi dengan korban. Alasannya karena korban dikenal sangat tertutup. Kalau saya dengan korban itu sudah 20 tahun lebih tidak komunikasi. Iya, karena memang orangnya tertutup. Jadi kita nggak mau ikut campur lah urusan mereka. Sementara Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko yang mendatangi rumah korban meminta masyarakat tidak berasumsi terkait penyebab kematian keluarga Rudianto akibat kelaparan. Justru Wali Kota mengimbau warga untuk saling berinteraksi agar timbul kepedulian antar sesama. Yani Wahyu yang datang didampingi Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar membeberkan sejumlah temuan baru. Di bulan Agustus lalu, korban masih menerima kedatangan petugas Jumantik. Namun di bulan September, petugas Jumantik sudah tidak mendapat respon dari korban. Selain itu, menurut Yani, dari hasil penyelidikan polisi, diduga korban tidak tewas secara bersamaan. Kendati demikian, dugaan itu masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, terutama soal motif atau penyebab kematiannya. Yang pertama meninggal itu bapak. Bapaknya meninggal. Nah, informasi yang saya dapat hanya disikapi dengan hanya ditaburi kapur barus. Kemudian berikutnya yang meninggal adalah ibunya. Itu juga disikapi seperti itu. Yang ketiga adalah pamannya. Baru yang terakhir anaknya. Nah, ini kan ada sesuatu ya gitu. Itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur barus. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Dugaan keluarga tewas tidak bersamaan juga disampaikan Ketua RT setempat, Asyung. Ia memperlihatkan percakapan dengan Dian, salah satu dari 4 korban tewas. Percakapan melalui pesan singkat WhatsApp dimulai pada tanggal 31 Agustus lalu. Asyung mengingatkan Dian untuk membayar tunggakan listrik. Pada saat itu, Dian sempat membalas. Sementara pada tanggal 5 September, Asyung kembali mengingatkan Dian untuk membayar tunggakan listrik. Namun Dian hanya membaca WhatsApp Asyung tanpa membalas. Pada 9 November lalu, Asyung kembali memberitahukan soal pemutusan listrik. Namun, aplikasi WhatsApp korban sudah tidak aktif. Penemuan satu keluarga tewas berawal ketika warga setempat mencium bau busuk dari dalam rumah korban pada Kamis malam. Warga kemudian melapor ke Ketua RT, lalu bersama-sama membongkar paksa rumah. Saat dibuka, ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah membusuk. Adapun dalam penemuan jasad korban ditemukan secara terpisah. Rudianto ditemukan di kamar dengan posisi ditidurkan di atas tempat tidur, lalu sang istri Margaret dan anak Dian ditemukan terbaring di kamar depan dengan posisi di atas tempat tidur. Sementara Budianto, ipar Rudianto, ditemukan duduk di ruang tamu dengan posisi dia bersandar di sofa. Demikian laporan tim liputan Antv dari Jakarta.